Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan Frasakti Channel. Di video kali ini saya mau bikin roti abon nih. Ini caranya sangat gampang dan sangat simpel ya. Rotinya juga sangat enak. Jadi buat kalian yang pengen tahu cara pembuatannya, simak videonya sampai selesai. Untuk tepung terigunya di sini saya menggunakan protein tinggi ya. Ini untuk takaran sendok full ya. Ini 22 sendok makan atau 23 sendok makan, setara dengan 250 gram ya. Nah, untuk tambahannya di sini saya juga pakai 3 sendok makan gula, kemudian 1 sendok makan ragi instan ya. Nah, di sini juga tambahkan 2 kuning ya. Ini kuningnya aja, 2 kuning telur, tapi saya ambil 1 sendok ya. Ini satu sendok buat olesin nanti di atasnya ya. Kemudian saya mau tambahkan lagi 1 sendok makan susu ya. Jadi biar telurnya itu tidak kering. Jadi saya langsung tambahkan susu 1 sendok ya. Kemudian diaduk. Jadi gunanya cepet-cepet ditambahin susu itu agar telurnya itu tidak kering ya, kuning telurnya itu tidak kering, lalu disisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya mau lanjut ini ya adonan. Ini susunya 120 ml ya, 120 ml pakai susu dingin ya. Jadi kalau misalkan tidak ada susu bisa pakai air dingin biasa ya, pakai air dingin biasa aja. Kemudian saya pakai mixer aja yang ngaduknya ya, jadi pakai ini karena lagi males nguleni pakai tangan ya. Nah, ini udah setengah kalis, kemudian saya tambahkan 1/4 sendok teh garam ya, lalu tambahkan juga margarin 2 sendok, bisa juga pakai butter ya. Ini tambahkan 2 sendok makan. Kemudian kita mixer lagi sampai adonan kalis ya, kira-kira kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Bun, tergantung mixer kalian masing-masing. Nah, ini teksturnya udah kelihatan ya, sepertinya udah kalis. Kemudian saya mau cek ya adonannya. Jadi kalau misalkan udah kalis tuh bisa kelihatan ya dari adonannya. Jadi adonannya itu ketika dilebarkan itu tidak mudah robek ya. Ini aku liatin ya, kalau misalkan adonan kalis tuh seperti ini ya. Jadi ketika kita lebarin adonannya itu nggak cepet robek, jadi elastis ya, tuh seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu saya mau istirahatkan kurang lebih 30 menit ya. Kemudian saya mau tutup ya, pakai ini plastik bubble wrap, bisa juga dengan kain ya. Jadi biar adonannya itu cepat mengembang ya. Didiamkan kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini lihat hasilnya ya, mengembangnya 2 kali lipat ya. Kemudian saya mau buka plastiknya. Lalu kempeskan adonan agar udara yang menggelembung itu bisa keluar ya. Tuh, ini adonannya sangat ini ya, elastis, bagus, udah cukup gitu ya.
Kalau dirasa agak lengket bisa ditaburi dengan tepung terigu ya. Kemudian saya bulat-bulatkan agar bagian pinggirnya itu terlihat halus ya. Nah, ini udah kelihatan lebih bagus ya. Tuh. Kemudian diratakan, lalu saya menggunakan ini ya, rolling pin ya, seperti ini. Tekan pelan-pelan, diratakan ya semuanya. Nah, di sini udah saya siapin loyangnya dan di atasnya sudah saya taruhin ini ya, kertas roti ya. Jadi sudah ditaruhin juga margarin, diolesin sama margarin ya. Jadi biar tidak lengket gitu ya. Kemudian saya pindahkan adonannya ke loyang ya. Nah, ini pastinya kan nggak rata ya, jadi ada yang belum terisi, jadi kita ratakan ya. Caranya seperti ini aja, ditarik-tarik dan ditekan pelan-pelan agar semuanya rata ya. Kemudian saya tusuk-tusuk pakai garpu ya semuanya. Lalu saya mau olesin ini ya, kuning telur sama susu yang tadi sudah kita siapkan. Ini baluri semua adonan ya. Kemudian saya taburin wijen secukupnya aja ya ke permukaan rotinya. Ini semuanya ya ditaburin. Lalu saya tambahkan juga ya potongan cabai. Jadi untuk cabainya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Jadi kalau misalkan kalian suka pedas bisa ditambahin lebih banyak. Jadi kalau nggak suka pedas bisa dikira-kira aja ya. Tambahkan juga daun bawang. Ini daun bawangnya sudah saya potong-potong ya. Agar cabai sama daun bawangnya menempel, saya tekan pelan-pelan ya. Caranya seperti ini. Kemudian saya mau diamkan kurang lebih 15 menit ya, ditutupin seperti ini. Tunggu 15 menit ya. Nah, ini udah 15 menit, kemudian saya mau buka ya. Jadi oven tangkringnya itu udah saya panaskan ya 5 menit sebelum adonan ini kita masukkan. Jadi ovennya itu sudah panas terlebih dahulu ya. Tuh, kemudian panggang kurang lebih 25 menit ya. Untuk apinya di sini saya menggunakan api sedang aja ya.
Sambil menunggu roti matang, jadi saya mau bikin ini ya, saus untuk rotinya. Jadi bukan saus sih, karena di sini tidak pakai saus, jadi kayak olesannya gitu. Kalau misalkan bolu kan bisa pakai buttercream atau whipped cream gitu ya. Jadi ini saya menggunakan mayonis 4 sendok makan ya. Kemudian ditambahkan susu kental manis ya, 1 saset. Jadi bahannya ini cuma 2 bahan aja ya. Jadi susu kental manis sama mayonis ya. Kemudian diaduk tuh seperti ini ya. Nah, di sini ya saya pakai mayonisnya ini ya. Nah, ini udah 25 menit, tapi saya lupa untuk geser ini ya, posisi-posisi bolunya gitu ya. Takutnya kan apinya ada yang besar sebelah gitu, karena ini menggunakan kompor ya, jadi tidak menggunakan oven listrik gitu ya. Tapi ini oke lah, bagus kelihatannya. Kemudian saya angkat ya. Nah, kalau misalkan mau diolesin sama butter atau margarin boleh ya, selagi panas-panas, tapi di sini saya tidak mengolesinya ya. Saya angkat, tuh kan benar, karena roti tidak digeser posisinya. Jadi sebelah sini tuh kayak ada yang gosong gitu ya. Tuh mungkin apinya nggak begitu rata kali ya. Tuh jadi tuh sedikit tuh bagian sini tuh ya kelihatan ya, tapi nggak apa-apa sih. Tuh hasilnya ya, ini bagian belakangnya. Kemudian saya olesi ya dengan saus yang tadi sudah saya bikin ya, mayonis sama susu kental manis. Diolesin semuanya ya. Jadi nanti kalau misalkan abonnya ditaruh itu bisa nempel gitu ya. Nah, ini udah semua tercampur merata, diolesin semua, kemudian taburin ya. Ini saya pakai abonnya abon sapi. Untuk abonnya bebas ya, mau pakai abon sapi atau ayam bisa juga ya, jadi tergantung selera masing-masing. Kalau misalkan pengen banyak juga naroinya boleh ya. Kalau misalkan sedang-sedang aja juga nggak apa-apa sih. Kemudian mangkok abonnya saya taruh di ini ya, di depan ya, agar pas menggulung itu tidak gerak-gerak ya rotinya, untuk ganjalan gitu ya. Tuh seperti ini tuh ya. Jadi saya caranya seperti ini menggulungnya ya. Tuh setelah tergulung semuanya saya diamkan ya, kurang lebih 5-10 menit ya, biarkan sampai roti itu agak dingin ya. Tuh. Nah, setelah roti sudah dingin, kemudian saya buka ya, lalu saya mau potong. Jadi kalau misalkan kalian jualan roti abon, baiknya untuk bagian pinggir jangan dijual ya, jadi untuk dimakan sendiri aja, karena bagian pinggir kan agak keras gitu ya. Tuh, jadi ini bagian tengahnya yang bagus-bagus. Ini kira-kira jadi 8 ya, 8 potong. Nah, setelah sudah terpotong semuanya, kemudian saya mau olesi dengan ini ya, saus mayones seperti ini. Kemudian tambahkan juga abonnya. Nah, lakukan di bagian sisi satu laginya ya, jadi lakukan semua sampai roti selesai ya. Buat yang sudah nonton videonya, terima kasih banyak ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, tekan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, see you next video.